Halo, sahabat-sahabat onlineku, jumpa lagi dengan Mbak Ari di sini ya. Bagaimana kabar sahabat-sahabat onlineku? Semoga sahabat-sahabatku senantiasa dalam keberkahan, dalam lindungan Tuhan dan senantiasa berbahagia bersama keluarga. Dimurahkan rezekinya, dilancarkan urusannya, dan disukseskan segala usahanya. Amin. Teman-teman, hari ini aku mau pamer. Baru saja aku masak uprek-uprek di dapur, tapi memang tidak aku syuting, nanti aku ceritakan ya teman-teman ya. Ini aku hari ini masak sederhana. Aku cuma beli kacang. Kacang ini tadi satu ikat. Hayo jangan ganggu. Nah, si manis. Kacang ini tadi satu ikat sekitar 3.000 teman-teman, dan ini adalah pancinya besar sekali ya. Dan tahunya di situ 2.500, jadi sekitar 5.500. Dan aku itu beli tongkolnya itu ini yang besar-besar ya teman-teman. Kalau Banyuwangi itu kan agak dekat dengan Muncar ya, sentra penghasil ikan-ikan kayak gitu ya. Jadi agak lumayan murah, puji syukur ya. Ini ikan tongkolnya besar-besar, tapi nggak aku belah-belah ya, biar nanti kalau makan ini pasti nggak habis sekali makan. Biar potong sendiri, belah sendiri seberapa maunya kayak gitu ya. Satu keranjang ini tadi karena besar-besar isi 1, 2, 3, 4. Yang besar 2, terus yang ada yang kecil-kecil itu 3 ya. Jadi ada 5. Ini tadi itu berapa, mungkin sekitar 8.000 ya teman-teman. 8 atau 7.000. Jadi, dan ini adalah aku punya, kemarin aku pernah cerita ya, beli bakso waktu kemarin dulu itu sudah ada seminggu yang lalu, itu 10 hari yang lalu, tak masukkan freezer, masih ada sisanya, dan ini aku goreng kayak gitu aja. Karena apa? Aku nggak bikin video masak-masak, nanti aku ajak teman-temanku. Nah, beginilah cara aku hemat ya teman-teman. Jadi ini sehari cuma sekitar 12.000 saja. Dan kemarin aku bikin oseng-oseng daun pepaya sama tempe. Daun pepayanya gratis, tak bikin oseng-oseng sama tempe kayak gitu ya. Tempenya cuma 3.000, dan kemudian aku bikin apa kemarin aku lupa ya. Itu pokoknya sehari-hari aku itu belanja itu paling cuma di bawah 10.000 atau sampai belasan ribu. Kalau sampai belasan ribu itu biasanya ya rodok mangan enak ngono ya. Itu aja nyatanya 12.000 itu sudah sama ikan kayak gitu ya. Nah, inilah cara aku berhemat teman-teman. Kenapa? Ya aku ini namanya makan itu kan ya bervariasi ya teman-teman ya. Enaknya aku gur sebentar teman-teman, cuma sampai di mulut dan di tenggorokan ya. Kalau sudah namanya ditelen semua kan sama ujungnya di mana ya, tapi kan kita tetap memperhatikan masukkan gizi kayak gitu ya teman-teman. Masih ada lah di sini ya amis-amis ikannya, proteinnya kayak gitu ya. Kadang-kala kan aku bikin dadar jagung juga tak kasih telur. Puji syukur ya, dari kandangnya Mbah Kakung sendiri, panen telur ayam atau telur bebek kayak gitu ya. Jadi inilah caraku menghemat keuangan. Di saat suamiku itu kan sakit sampai akhirnya mengundurkan diri dari perusahaan. Itu karena mengundurkan diri atas permintaan pribadi, tidak mendapatkan pensiun setiap bulan. Bagaimana caranya kami itu bisa tetap menguliahkan anak dan ngekos di kota Surabaya yang semuanya itu serba membayar ya. Bagaimana aku harus menyekolahkan anakku yang kecil di SMA di Kabupaten Banyuwangi. Di sana pun semua beli dan harus membayar kos-kosan. Setiap bulan harus kirim uang untuk membayar SPP, kos-kosan, uang makan dan lain-lain ya kayak gitu ya teman-teman. Kalau anakku yang kecil setiap Sabtu Minggu pulang, jadi bisa bawa beras, bawa stok makanan, sayur mayur atau telur bebek dari rumah. Kadang aku buatin apalah gitu, sekedar orek tempe atau mungkin ayamnya ku ungkep dari rumah. Nanti di kos-kosannya sana kan ada disediakan sama bapak kosnya itu kulkas kayak gitu ya. Ya, jadi kita sebagai ibu rumah tangga harus bijak mengelola keuangan ya teman-teman. Di saat masa tua pensiun, namanya mengundurkan diri ya pensiun dini, tetapi karena permintaan pribadi tidak dapat gaji bulanan. Gimana Bude Ari ini bisa menyekolahkan atau menguliakan anak? Jadi teman-teman, selagi sehat badannya, selagi kuat kerja, aku cuma mau berbagi tips ya teman-teman ya. Ayo kita pandai menabung, menyimpan. Kita nggak pernah tahu hari belakang kita kayak apa. Minimal kita itu bukan jagani yang buruk ya teman-teman, tapi kita itu kayak apa ya, ya mawas diri aja. Kita nggak pernah tahu hari depan kayak apa. Jadi memang selama aku itu masih muda,
teman-teman mama-mama ibu-ibu itu ya aku nggak menghakimi ya, mereka boleh saja menikmati hidup. Tapi kalau aku itu diajak ke luar negeri, teman-teman kantor suami bikin paspor visa ke luar negeri jalan-jalan, aku enggak. Memang aku cuma di rumah antar jemput anak sekolah, suamiku dinas kayak gitu ya. Kalau aku jalan-jalan, aku liburan, itu aku liburan bersama keluarga, rata-rata kayak gitu ya. Kecuali kalau kunjungan kerja ke antar bandara gitu aku biasanya ikut. Tapi kalau cuma kalau jalan-jalannya sampai ke luar negeri kayak gitu ya aku nggak pernah ikut sama ibu-ibu ya. Jadi aku itu kalaupun beli kendaraan aku bukan beli karena aku pikir ya andai kata aku punya uang 200 juta, aku belikan 150 sudah dapat lah ya kendaraan, sudah bisa baik lah ya kita naik itu ya. Jangan terlalu buruk nanti malah bolak-balik ke bengkel kayak gitu. Nah, andai kata aku punya uang 200 juta kayak gitu, aku belikan 150, yang 50 bisa untuk tabung. Nggak usah beli yang XX sehingga uang kita habis ludes, nggak usah kayak gitu ya. Itu kalau saya, mungkin setiap orang beda-beda prinsip ya. Jadi waktu aku masih suamiku aktif dinas, aku itu kalau sudah punya sepeda, biarpun sepedaku jadul, asalkan dia tidak rewel, tetap aku pakai teman-teman. Aku nggak tuker tambah, aku nggak cari yang baru, enggak. Uang itu kalau sepeda sudah ada ya sudah, walaupun buruk itu namanya tetap sepeda. Asal dia nggak nyiksa, asal mesinnya nggak rewel, dikasih bensin, dibelikan bensin, rodanya jalan, dipajaki normal, bisa tetap dipakai, nggak usah gengsi. Daripada nanti dituker, dicarikan yang matic, yang ini cuma laku 7 juta, 6 juta metiknya nanti 15 juta, jadinya kita nambah 10 juta ya, atau bahkan 20 sekian juta, jadi nambahnya banyak. Daripada uang untuk itu, nek saya prinsipnya tak taruh aja di tabungan untuk masa depan kita, anak-anak sekolah. Nah kayak gitu ya teman-teman. Masih bersyukur di saat aku susah, aku pulang ke rumah orang tuaku, jadi aku tuh sudah tidak mikirkan rumah ya teman-teman. Aku numpang hidup di tempatnya Mbak Kakung. Aslinya kan ini rumah untuk adikku ya, tapi karena adikku sudah dipanggil Tuhan, jadi kami boleh tinggal di sini seperti itu ya. Nah, rumah kami yang di kota kami jual. Ini bukan pamer, tapi ini saya sharing ya. Bagaimana seorang Bude Ari yang suaminya tidak bekerja dan Bude Ari juga tidak sanggup untuk melakukan pekerjaan berat, tidak punya gaji setiap bulan, kok bisa menyekolahkan, menguliakan anaknya. Ya inilah kesaksian ceritaku kayak gini ya teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang mengalami seperti aku ya, biar kita sama-sama kuat gitu ya. Dengarkan sharing ini, semoga ini boleh memberkati gitu, menginspirasi, atau bagaimana lah, mungkin ada sedikit faedah yang bisa diambil. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Rumah yang di kota kami jual, kami carikan tanah, garapan kayak gitu ya. Jadi kami ada sawah yang mungkin nanti dikelola sama orang juga, kami nggak sanggup mengelola. Yang nanti ada panenan, yang kemudian kami mengelola sawah, panenan padi istilah gitu, dan sawah kering yang isinya tanamannya pohon naga, seperti itu ya teman-teman. Dan itu pun kalau mau panen itu nggak seperti orang gajian setiap bulan, panen itu yang musim-musiman kayak gitu ya teman. Bagaimana kalau pas lagi panen kita harus pandai menyimpan, karena kita dari uang panenan itu kita harus keluarkan lagi. Kalau tidak waktunya musim, kita harus membeli pulsa, melampu pohon buah naga itu harus dilampu, harus beli pupuk kayak gitu-gitu teman-teman ya, harus kita beli obat semprot mengendalikan hama dan penyakitnya kayak gitu ya. Walaupun padi juga kayak gitu, untuk kasih ongkos traktor, untuk beli benih, untuk orang yang mengerjakan itu kan kita istilahnya 10% di sana kayak gitu ya. Jadi kita terima beres. Nah, untuk membelikan pupuk dan untuk membelikan obat-obatan juga untuk tanaman padinya. Jadi diputer uangnya itu teman-teman. Nah, begitu ceritaku ya teman-teman. Jadi lebih baik aku masak sederhana. Orang desa bersyukurnya ya kita itu bisa metik-metik tanaman di samping-samping rumah ya. Ya ada bayam, ada pohon pepaya yang tumbuh-tumbuh sendiri kayak gitu, kita bisa ambil daunnya, bunganya, atau bahkan pepayanya untuk tumis atau untuk lodeh kayak gitu ya. Untuk buah juga kita bisa ngambil pohon cintrong kayak gitu ya, bisa ngambil pohon keningkir kayak gitu ya, daun ubi, bahkan itu ya menjalar-jalar itu pare kayak gitu, gratis-gratis kayak gitu ya teman-teman. Jadi ada lompong, ada kembangnya pisang kayak gitu ya, ontong itu namanya. Nah, jadi nggak harus apa-apa itu beli, kita menikmati apa yang ada, kita belajar mengucap syukur, mencukupkan apa
rezeki yang dikasih Tuhan sama kita, nggak usah neko-neko kayak gitu loh. Jadi aku memang menghindar untuk utang, daripada makan enak sebentar hasil utang nanti kita kepikir ya lebih baik nggak apa-apa lah makan kayak gini masih ada gizinya kok. Nah seperti itu. Nah teman-teman, aku mau tunjukin kenapa kok Budi Ari nggak masak. Nah yuk. Nah teman-teman, ini loh teman-teman, tak balik ke sini ya. Ini adalah nah lihat ya teman-teman, ini adalah cok-cokan kulkas. Kemarin sore ketika aku masak sekitar jam 4, tiba-tiba ini peletuk menyala dan membara, apa ya, apinya besar membakar cok-cokan ini. Saya tidak tahu penyebabnya apa dan seperti itu. Dan pantat kulkasnya aku balik grembyang. Nah, hitam legam seperti itu kulkasnya teman-teman. Bersyukurnya ini tidak menjilat apa itu namanya, taplaknya kulkas. Nah itu ya gelap gulita kulkasnya seperti itu teman-teman. Nah kalau dibalik karena kameraku ini seperti ini ya. Nah ini teman-teman, jadi hitam legam gitu temboknya teman-teman. Nih cok-cokannya seperti itu. Jadi sepanjang malam rumahnya Mbah Kakung gelap karena listriknya meledos teman-teman. Nah jadi inilah kenapa Budi Ari ndak bisa masak. Gelap gulita dapurnya gak ketok rupane teman-teman. Nah ini tadi aku duduk di situ sehingga ada pencahayaannya teman-teman. Doakan, aku sedang panggil tukang PLN dari tadi malam, tapi namanya kami di kota ya, nanti katanya habis beduk. Jadi untungnya stok ikan itu aku itu nggak banyak ya teman-teman ya. Jadi itu nggak bisa aku pindah kemana-mana ya, mungkin aku cuma berharap sisa kulkas yang dingin tadi malam itu masih bisa gitu ya. Tadi itu makanya ikan-ikan itu ada sisa bakso sedikit langsung aku goreng. Ikan-ikan itu langsung tak goreng semua, dibantu sama suamiku digorengkan kayak gitu ya. Yang lain-lain segera dipanas-panasi kayak gitu karena nggak bisa, belum bisa nyala listriknya. Ya itu ya teman-teman ya. Terima kasih banyak. Mungkin sampai di sini dulu videoku panjang lebar. Tetap semangat apapun keadaan kita. Jangan menjadi patah semangat. Tetap kita harus semangat. Ben tambah enteng uripe. Ya ingat ya. Budi Ari nggak punya gaji. Tapi tetap bisa ketawa. Karena apa? Ya kita berharap ya. Kita itu percaya. Pasti Tuhan kasih rezeki, kasih berkat lah ya. Kayak gitu aja. Oke terima kasih. Sampai jumpa di videoku berikutnya. Dadah.